Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di saya, Deka Pratama Julianto 789. Dan di video kali ini, saya akan menjelaskan tutorial atau cara edit video di aplikasi KineMaster dengan tambahan Ghost Mirror Effect atau efek cermin hantu. Sebelum saya menjelaskan langkah-langkah pengeditannya, saya akan menunjukkan video originalnya terlebih dahulu. Baru setelah itu saya akan menjelaskan langkah-langkah pengeditannya. Saya akan segera menjelaskan langkah-langkah pengeditannya. Silakan simak penjelasan saya jika kamu mau tahu langkah-langkah pengeditannya. Langsung saja buka aplikasi KineMaster. Setelah aplikasi KineMaster berhasil dibuka, langkah selanjutnya adalah buat proyek baru ukurannya 16:9. Lalu cari video original atau videonya yang akan diedit. Jika di video original yang akan diedit ada suara mengganggu, maka suara videonya bisa dimatikan. Jika ada adegan yang tidak diperlukan, maka adegan yang tidak diperlukan tersebut bisa di-cut dengan klik ikon gunting. Di contoh ini, saya hanya akan mengambil adegan di mana si objek atau pemeran utama itu mau bercermin. Jadi adegan sebelum objek atau pemeran utama itu mau bercermin, itu adegan sebelumnya tuh dipotong. Untuk adegan selanjutnya juga sama. Di contoh ini saya hanya akan mengambil adegan di mana setelah objek atau pemeran utama itu berlari, saya potong adegan setelahnya. Jadi setelah objek atau pemeran utama itu berlari, adegan setelahnya itu dipotong. Lalu tambahkan lapisan lapisannya itu berupa video yang sama. Tapi bedanya di video layernya ini, video sama ini, saya hanya akan mengambil adegan di mana adegan hantunya. Adegan hantunya itu berupa orang yang membuka mulutnya seperti contoh di video ini. Lalu adegan setelahnya ini, adegan setelah si objek itu membuka mulutnya, adegan setelahnya itu di-cut untuk adegan video layernya. Adegan video layer ini akan jadi adegan hantunya, adegan hantu di cerminnya. Lalu cut adegan video layernya yang tidak diperlukan, cut saja adegan yang tidak diperlukan, karena di sini adegan video layernya itu hanya akan mengambil adegan hantunya, adegan hantu di cerminnya. Setelah di cut, langkah selanjutnya adalah drag, geser adegan di video layernya. Itu jadi awalan adegan hantu yang muncul saat si pemeran utama atau si objek itu sedang menunduk ke bawah. Durasi akhir video layer adegan hantunya, itu adegan video layernya ini, adegan hantu di cerminnya tuh, durasi akhirnya itu adalah saat dimana si pemeran utama atau orang sedang bercerminnya itu terkejut seperti contoh ini. Durasi akhir adegan hantu cerminnya, itu adegan video layernya. Durasi akhirnya adalah saat pemeran utama terkejut. Lalu klik video layernya yang berupa adegan hantu di cerminnya. Lalu klik icon split screen, pilih split screen yang sebelah kanan. Pada split screennya ambil daerah tengah seperti contoh di video ini. Lalu screenshot adegan hantu di cerminnya. Caranya adalah klik ikon kotak untuk screenshot adegannya, lalu pilih
tangkap dan simpan. Lalu klik video layernya, lalu geser ke titik awal video layernya, lalu tambahkan lapisan berupa lapisan gambar kotak hitam, lalu perbesar lapisan kotak hitamnya itu hingga menutupi video aslinya seperti contoh video ini, lalu pendekkan durasi lapisan kotak hitamnya, pendekkan, lalu geser ke posisi adegan sebelum munculnya adegan hantu di cerminnya. Geser ke posisi sebelum hantu cerminnya itu muncul. Geser ke posisi sebelum hantu cerminnya muncul. Setelah berhasil digeser, drag, lalu klik lapisan kotak hitamnya, lalu masuk ke bagian opacity atau opasitas. Di bagian opasitas ini klik opasitas, lalu turunkan opasitasnya itu hingga sekitaran 60%. Selesai, lalu klik lapisan kotak hitamnya, lalu klik ikon titik 3, lalu klik duplikat, lalu geser ke sebelah kiri, yaitu sebelum lapisan kotak hitam kedua. Jadi dua lapisan kotak hitam ini fungsi adalah sebagai efek lampu mati. Jadi fungsi dua lapisan kotak hitam ini sebagai untuk efek lampu matinya. Lalu klik video layernya, lalu geser ke posisi dekat-dekat posisi akhir video layernya, lalu kasih mark. Jika berhasil maka akan berubah warna menjadi warna ungu seperti contoh video ini. Lalu buka aplikasi PicsArt. Aplikasi PicsArt-nya berhasil dibuka. Langkah selanjutnya adalah klik ikon tanda tambah, lalu cari gambar hasil screenshot KineMaster sebelumnya tadi. Setelah gambarnya berhasil ditemukan, langkah selanjutnya adalah cari ikon add photo. Klik ikon add foto, lalu cari gambar muka hantunya. Pilih ikon add. Setelah ikon add, lalu crop terlebih dahulu karena saya hanya akan mengambil daerah wajah hantunya saja. Jadi crop hingga sisa daerah wajahnya saja mengikuti contoh video ini. Nah, hasil cropnya ini hanya akan mengambil daerah wajah saja seperti contoh di video ini. Setelah selesai, klik ikon tanda centang. Setelah selesai crop, langkah selanjutnya adalah klik opacity, turunkan opasitas atau opacity-nya terlebih dahulu hingga di sekitaran angka 70 atau 60. Turunkan terlebih dahulu. Ini dilakukan untuk mempermudah proses pengeditan fotonya, seperti contoh di video ini. Langkah selanjutnya adalah geser foto muka hantu itu pas ke muka hantu di cerminnya, muka hantu cermin seperti contoh ini, paskan hingga pas di muka hantu di cerminnya. Setelah gambar wajah foto hantunya itu pas dengan muka hantu cerminnya, langkah selanjutnya adalah klik ikon penghapus untuk menghapus daerah foto wajah hantu itu yang di luar daerah wajahnya, lalu erase daerah di luar wajahnya itu. Jadi yang diambil hanya daerah wajah foto hantunya saja. Lakukan secara pelan-pelan supaya hasilnya bagus dan rapih. Setelah selesai, klik ikon tanda centang, lalu klik opacity lagi, lalu naikkan opacity kembali ke angka 100. Jika agak sedikit kurang pas, perbesar saja ukurannya, atur saja ukurannya hingga wajah foto hantu itu pas dengan muka hantu cerminnya. Setelah selesai, klik ikon tanda centang. Jika pengeditannya sudah selesai, langkah selanjutnya adalah klik ikon tanda centang, lalu klik ikon tanda panah. Setelah klik ikon tanda panah, pilih Save to Gallery, lalu klik Done. Setelah itu, buka kembali aplikasi KineMaster, lalu kembali ke proyek sebelumnya tadi. Lalu, klik mark yang posisinya berada di dekat posisi akhir video layernya. Setelah itu, tambahkan lapisan berupa foto hasil editan PicsArt sebelum tadi berupa foto hantu cerminnya, foto editan hantu cerminnya. Lalu tambahkan
untuk durasi itu hingga durasi akhir video utamanya. Lalu klik foto lapisan ya, klik lapisan foto yang berupa foto hasil editan lapisan sebelum tadi. Setelah klik foto hasil editannya, itu klik icon split screen, pilih split screen yang juga sebelah kanan, pilih juga yang split screennya juga sebelah kanan. Batas split screen itu ambil hingga daerah tengah, sama seperti split screen sebelumnya tadi, sama. Nah, di video utamanya ini ada masalah nih. Masalahnya adalah adanya garis pembatas split screen pada video utamanya. Cara mengatasinya adalah cari adegan video utamanya yang ada garis pembatas split screen. Lalu setelah ketemu adegannya, klik icon kotak untuk screenshot adegan video yang ada garis pembatasnya. Lalu klik icon kotak untuk screenshot adegannya, lalu pilih tangkap dan simpan. Setelah adegan video utamanya itu yang ada garis pembatas split screennya itu berhasil di screenshot, langkah selanjutnya adalah keluar dari aplikasi KineMaster, buka aplikasi Pixel Pro, pilih get a picture, lalu cari gambar hasil screenshot KineMaster sebelum tadi berupa adegan video utamanya yang ada garis pembatas split screennya itu. Pilih ukuran normal, pilih adjust, pilih paint mesh or selection, pastikan di mesh, lalu pilih invert mesh. Lalu di sini yang dilakukan adalah seleksi daerah tengah, karena daerah tengahnya di sini ada garis pembatas video split screen-nya. Lakukan pelan-pelan saja supaya hasilnya bagus dan rapi. Setelah daerah tengahnya ini berhasil diseleksi yang ada garis pembatas split screen-nya itu, langkah selanjutnya adalah klik icon tanda panah, lalu pilih make transparent. Setelah itu pilih icon tanda centang, lalu klik icon export, lalu pilih save as file. Setelah gambarnya berhasil disimpan, langkah selanjutnya adalah kembali ke aplikasi KineMaster, buka proyek sebelumnya tadi. Setelah ketemu adegan video utamanya yang ada garis pembatas split screen-nya tadi, langkah selanjutnya adalah tambahkan lapisan berupa gambar hasil editan Pixel Pro sebelumnya tadi. Panjangkan durasinya hingga akhir video, karena adegan video yang ada garis pembatas split screen-nya itu durasinya hingga akhir video. Setelah itu klik gambar lapisannya, lalu klik icon split screen, pilih yang full screen, ya. Setelah proses pengeditannya selesai, maka videonya bisa diekspor terlebih dahulu. Lalu buat proyek baru, ukurannya 16:9. Lalu cari video hasil ekspor KineMaster sebelumnya tadi. Jika videonya kepanjangan, agak sedikit kepanjangan, merasa kepanjangan, seperti contoh video ini, jika merasa kepanjangan maka adegan yang sedikit tidak diperlukan tuh bisa dipotong. Setelah berhasil dipotong, jika video merasa kepanjangan, langkah selanjutnya adalah tambahkan video satunya lagi, berupa video orang yang pemeran, di mana pemeran utama itu sedang lari setelah melihat hantu di cermin tadi, lari di sini. Jadi di video ini kan, video satunya lagi ini kan pemeran utama ini lari nih, seperti contoh nih, lari dari cermin ini,
alias dari kamar yang ada cerminnya ini. Nah, kalau ada adegan yang tidak diperlukan di video keduanya ini adegannya tuh bisa dipotong. Lalu tambahkan audio yang akan menjadi sound effect. Audio yang ditambahkan menjadi sound effect dari video editan ini adalah lagu-lagu yang bertema horor atau horror sound effect. Lalu atur sound effect horornya tuh hingga pas dengan videonya. Atur saja durasinya hingga durasi sound effect dengan durasi video utama itu pas. Atur saja hingga pas, hingga bagus hasilnya. Jika proses pengeditannya sudah selesai, maka videonya bisa diekspor. Hasil akhirnya akan seperti yang akan saya tampilkan sekarang ini. Sekian, itu saja yang bisa saya jelaskan tentang tutorial atau cara edit video di aplikasi KineMaster dengan tambahan Ghost Mirror Effect atau efek cermin hantu. Mohon maaf bila dalam penjelasan saya terdapat banyak kekurangan, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa untuk para penonton baru channel YouTube saya, subscribe channel saya kalau kamu mau tahu update terbaru video-video saya. Untuk para penonton lama channel YouTube saya, tetap subscribe channel saya kalau kamu mau tetap tahu update terbaru video saya. Tunggu saya di video selanjutnya. Saya akhiri di video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.